Oke, hai. Selamat datang di video tugas etika bisnis. Di sini aku bakal ngebahas tentang good corporate governance. Jadi, basically good corporate governance itu dalam bahasa Indonesianya itu disebut tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini di sini di dalamnya kita diajarkan mengenai cara mengelola perusahaan dengan baik dan benar. Bagaimana cara-caranya, bagaimana kelanjutannya. So, 1, 2, 3, and Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke good corporate governance. Nah, jadi good corporate governance ini terdiri menjadi 5 prinsip, bisa kita singkat dengan tarif, yaitu T-nya transparansi, A-nya accountability, N-nya responsibility, I-nya independensi, F-nya fairness. Nah, pengertian transparansi ini yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Salah satu contohnya adalah rekrutmen pegawai, di mana informasi hingga pengumpulan berkas-berkas pegawai dilakukan secara terbuka. Accountability yaitu keterkaitan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Nah, contoh ketika kita menjadi seorang akuntan, maka tugas kita yaitu mencatat transaksi-transaksi, tidak mengerjakan pekerjaan seperti mengempel dan lain-lainnya. Yaitu responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dalam prinsip korporasi yang sehat. Nah, salah satu contoh ialah ketika pekerja datang ke tempat kerja dengan tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh tanpa adanya gangguan lainnya. Selanjutnya adalah independensi, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Nah, salah satu contoh jika kita bekerja di toko A dan kita memiliki usaha yang sama dengan toko A, maka kita harus benar-benar profesional tanpa menggabungkan kepentingan toko B ataupun toko A. Selanjutnya adalah fairness. Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Nah, salah satu contoh yaitu perusahaan memberikan hak-hak yang sama dalam kenaikan jabatan tiap-tiap pekerja. Tujuan penerapan prinsip good corporate governance ini ialah sebagai 1. Mengoptimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi. Yang ketiga, adanya kesadaran tanggung jawab sosial maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, ada meningkatkan kontribusi perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan dan dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar perusahaan. Nah, mungkin segitu pembahasan dari saya. Hatur nuhun, satu acana.